Salam dari tanpa kotak. Mari kita menelusuri jejak Wali Songo, 9 tokoh penyebar Islam di Jawa yang legendaris. Kisah mereka bukan hanya tentang sejarah agama, tapi juga tentang kebijaksanaan, seni, dan perjuangan yang membentuk wajah Nusantara hingga hari ini. Siapakah mereka dan bagaimana cara mereka menyentuh hati masyarakat Jawa? Ayo kita mulai perjalanan spiritual ini. Di abad ke-15, Jawa menjadi panggung besar penyebaran Islam. Pulau ini dengan peradaban Hindu-Buddha yang telah mengakar kuat menyaksikan kedatangan para ulama sufi yang membawa ajaran Islam dengan cara yang damai dan penuh kearifan. Mereka dikenal sebagai Wali Songo atau 9 wali. Angka 9 sendiri memiliki makna mendalam dalam budaya Jawa, melambangkan kesempurnaan dan tingkatan spiritual tertinggi. Para wali ini tidak datang serentak, melainkan dalam beberapa generasi, melanjutkan tongkat estafet dakwah dari satu wali ke wali lainnya. Misi mereka adalah memperkenalkan Islam tanpa harus menghancurkan budaya yang sudah ada. Sebuah pendekatan yang sangat revolusioner pada masanya. Mereka menyadari bahwa untuk menaklukkan hati, mereka harus berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. Mari kita kenali satu persatu, dimulai dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau dianggap sebagai perintis, sang pembuka jalan dakwah Wali Songo di tanah Jawa. Datang dari Campa, beliau mendarat di Gresik pada awal abad ke-15. Dengan penuh kesabaran, beliau mendekati masyarakat melalui perdagangan dan pengobatan. Beliau tidak langsung frontal mengajak orang masuk Islam, melainkan menunjukkan keindahan akhlak Islam melalui perbuatan sehari-hari. Beliau membangun langgar atau surau kecil dan mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih baik kepada penduduk setempat. Lewat interaksi yang tulus inilah, banyak orang mulai tertarik dan akhirnya memeluk Islam. Makamnya di Gresik hingga kini menjadi salah satu situs ziarah terpenting di Jawa. Selanjutnya adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang berpusat di Surabaya. Beliau adalah guru besar, seorang organisator ulung yang mendidik murid-murid yang kelak menjadi tokoh-tokoh besar, termasuk beberapa anggota Wali Songo lainnya. Ajarannya yang terkenal adalah Mo Limo, atau tidak melakukan 5 hal tercela. Tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkoba, dan tidak berzina. Ajaran ini sangat relevan dengan kondisi sosial saat itu dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pesantren yang didirikannya di Ampel Denta menjadi pusat pendidikan Islam terkemuka, melahirkan kader-kader dakwah yang menyebar ke seluruh penjuru Jawa. Kemudian ada Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Beliau dikenal sebagai seniman ulung dengan gamelan, khususnya Bonang yang menjadi asal-usul namanya. Beliau menyentuh hati masyarakat lewat seni. Beliau mengubah lirik tembang-tembang Jawa yang populer, memasukkan ajaran tauhid dan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Gamelan yang tadinya identik dengan upacara keagamaan Hindu-Buddha, di tangannya menjadi media dakwah yang sangat efektif. Orang-orang berdatangan untuk menikmati alunan musiknya, dan tanpa sadar, mereka menyerap pesen-pesen Islam yang disampaikannya. Inilah bukti kecerdasan beliau dalam memadukan seni dan spiritualitas. Salah satu murid Sunan Bonang yang paling terkenal adalah Sunan Kalijaga atau Raden Said. Beliau adalah wali yang paling lekat dengan budaya Jawa. Dakwahnya sangat unik, yaitu melalui pertunjukan wayang kulit. Beliau tidak menghapus cerita Ramayana atau Mahabharata yang sudah mendarah daging, tetapi menyisipkan filsafat Islam ke dalam lakon-lakonnya. Tokoh-tokoh punakawan seperti Semar,
gareng, petruk, dan bagong dijadikan sebagai simbol ajaran Islam melalui humor dan cerita yang menarik. Sunan Kalijaga mengajarkan tentang keesaan Tuhan, akhlak mulia, dan makna hidup. Cara dakwahnya yang merakyat membuatnya sangat dicintai oleh semua kalangan, dari rakyat jelata hingga bangsawan. Kita beralih ke Kudus, di mana Sunan Kudus atau Jafar Shadiq berdakwah. Beliau adalah seorang panglima perang sekaligus ulama yang ahli dalam ilmu fikih. Salah satu warisan paling fenomenalnya adalah Menara Kudus. Bangunan ini memiliki arsitektur yang sangat unik, menyerupai candi Hindu. Ini adalah simbol toleransi yang luar biasa. Sunan Kudus tidak merobohkan bangunan lama, melainkan mengadaptasinya menjadi bagian dari masjid. Bahkan, konon beliau pernah melarang pengikutnya untuk menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Pendekatan ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman beliau tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Di lereng Gunung Muria ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Berbeda dengan wali lainnya yang banyak berdakwah di pusat kota atau kerajaan, Sunan Muria memilih untuk berdakwah di desa-desa terpencil dan di kalangan rakyat kecil. Beliau sering disebut sebagai wali yang topo ngeli, artinya menghanyutkan diri dalam kehidupan masyarakat. Beliau mengajarkan Islam dengan cara yang sangat sederhana, melalui kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, dan petani. Beliau mengajarkan mereka cara berdagang yang jujur, cara melaut yang aman, dan cara bertani yang lebih produktif, sambil menyisipkan nilai-nilai keislaman. Kedekatannya dengan rakyat jelata membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati. Dari Cirebon, kita mengenal Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang raja dan politikus ulung. Sebagai pendiri Kesultanan Cirebon, beliau menyebarkan Islam melalui jalur politik dan diplomasi. Beliau menjalin hubungan baik dengan karajan-karajan lain di Nusantara, bahkan hingga ke Tiongkok dan Timur Tengah. Melalui pernikahan politik dan perjanjian dagang, pengaruh Islam di wilayah Pasundan dan sekitarnya semakin meluas. Sunan Gunung Jati adalah contoh sempurna bagaimana kekuasaan bisa digunakan sebagai alat yang efektif untuk menyebarkan kebaikan dan ajaran agama. Ada juga Sunan Derajat, saudara dari Sunan Bonang. Dakwahnya sangat menekankan pada aspek kepedulian sosial. Ajarannya yang terkenal terangkum dalam Pepali Pitu atau 7 ajaran utama, yang isinya antara lain adalah anjuran untuk membantu fakir miskin, menolong orang yang sakit, dan memberikan penghidupan bagi mereka yang membutuhkan. Beliau mengajarkan bahwa kesalehan sejati tidak hanya diukur dari ibadah ritual, tapi juga dari seberapa besar kepedulian kita terhadap sesama manusia. Di Paciran, Lamongan, beliau membangun sebuah komunitas yang sejahtera berdasarkan prinsip saling tolong-menolong. Terakhir adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau adalah seorang pemimpin spiritual dan politik yang sangat berpengaruh. Pesantrennya di Giri Kedaton menjadi salah satu pusat kekuasaan dan pendidikan Islam yang disegani. Pengaruhnya bahkan meluas hingga ke Maluku dan wilayah timur Nusantara lainnya. Sunan Giri juga dikenal sebagai pencipta berbagai permainan anak-anak seperti jelungan dan tembang-tembang dolanan seperti cublak, cublak, suak. Melalui permainan dan lagu yang menyenangkan ini, beliau menanamkan nilai-nilai Islam sejak usia dini kepada anak-anak. Jadi, apa benang merah dari metode dakwah Wali Songo? Pertama, mereka menggunakan seni dan budaya sebagai jembatan. Gamelan, wayang, tembang, bahkan arsitektur. Semuanya diadaptasi menjadi media dakwah yang efektif.
Mereka tidak memusuhi budaya lokal, tapi justru memeluk dan memberinya napas baru yang islami. Kedua, mereka berdakwah langsung di tengah masyarakat. Mereka hadir di pasar, pusat kegiatan ekonomi dan sosial, mendekati masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka juga mengajarkan Islam melalui pertanian dan profesi lainnya, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang relevan dengan semua aspek kehidupan. Ketiga, diplomasi dan politik juga menjadi jalan dakwah. Dengan mendekati para penguasa dan menjalin hubungan baik antar kerajaan, ajaran Islam dapat menyebar dengan lebih cepat dan damai. Ini menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya bisa dilakukan di mimbar, tapi juga di ruang-ruang kekuasaan. Keempat, dan yang terpenting adalah penekanan pada toleransi. Wali Songo menghargai budaya dan kepercayaan yang sudah ada. Mereka tidak datang untuk menghakimi, melainkan untuk mengajak dengan hikmah dan kebijaksanaan. Prinsip inilah yang membuat Islam bisa diterima dengan damai di tanah Jawa. Selain itu, pendirian pesantren menjadi fondasi penting untuk regenerasi. Mereka sadar bahwa dakwah adalah perjuangan jangka panjang. Dengan mendirikan pusat-pusat pendidikan, mereka memastikan bahwa akan ada generasi penerus yang melanjutkan misi mereka. Mendidik ulama baru yang akan menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru negeri. Warisan Wali Songo hidup dalam budaya Jawa hingga kini. Dari tradisi slametan, tahlilan, hingga seni batik dan arsitektur joglo, jejak-jejak pemikiran mereka masih bisa kita rasakan. Kisah mereka mengajarkan kita tentang pentingnya kearifan, kesabaran, dan kreativitas dalam menyebarkan kebaikan. Mereka adalah bukti bahwa agama bisa hadir dengan wajah yang ramah, merangkul, dan mencerahkan. Perjalanan menelusuri jejak Wali Songo ini semoga bisa memberi kita inspirasi. Inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih toleran, kreatif, dan peduli terhadap sesama, persis seperti yang telah dicontohkan oleh 9 wali Allah ini. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita kali ini bersama Tanpa Kotak. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.